Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, pada kesempatan kali ini Kak Alfi akan bercerita tentang kisah salah satu Rasul Allah yang sangat mulia, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ada yang tahu Nabi Yunus itu lahir di mana? Nah, Nabi Yunus alaihi salam itu lahir di kota Mosul, yaitu bertempat di Irak. Nabi Yunus alaihi salam masih keturunan nabi-nabi yang terdahulu, sehingga sanadnya itu masih sangat terjaga. Nah, ayah beliau bernama Matta. Ayah beliau itu wafat ketika Nabi Yunus masih di dalam kandungan, sehingga Nabi Yunus lahir dalam keadaan yatim. Meskipun begitu, Nabi Yunus pun tidak pernah sedikit pun merasa kekurangan kasih sayang maupun pendidikan agama, karena ibunya sangat menjaga dan sangat memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga Nabi Yunus pun tumbuh dewasa dengan penuh kasih sayang dan juga ilmu yang sangat bermanfaat dan juga akhlak yang mulia tentunya. Kemudian ketika sudah dewasa dan Allah mengangkat Nabi Yunus menjadi seorang rasul, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah di salah satu kota, yaitu kota Nainawa. Ada yang tahu kota Nainawa di mana? Kota Nainawa itu adalah salah satu kota di mana semua penduduknya itu tidak ada yang mau menyembah Allah. Mereka semua menyembah para berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka letakkan di rumah mereka letakkan di tengah kota mereka, dan mereka pun semuanya menyembah berhala-berhala tersebut, sehingga mereka percaya bahwa berhala-berhala itulah yang memberikan rahmat, yang memberikan kebaikan kepada mereka semua. Sehingga ketika Nabi Yunus datang berdakwah kepada mereka, kepada penduduk Nainawa, mereka pun langsung tidak mempercayai. Siapa kamu Yunus? Berani-beraninya kamu mau memerintahkan kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita ini, yang jelas-jelas bertahun-tahun kita menyembah Tuhan-Tuhan kita, para berhala ini memberikan kebaikan kepada kita. Terus siapa Tuhanmu Allah itu yang jelas-jelas tidak terlihat? Bagaimana kita mau menyembah Allah kalau Allah sendiri tidak terlihat? Meskipun banyak mendapat penentangan, tapi Nabi Yunus tidak pernah sedikit pun untuk patah semangat dalam berdakwah, sehingga tahun berganti tahun, hari berganti hari, tetap banyak sekali orang yang tidak mau menyembah Allah SWT. Sehingga ketika dakwah Nabi Yunus sudah selama 33 tahun, hanya 2 orang yang mau menyembah Allah SWT, yang mau menjadi pengikut Nabi Yunus, yaitu salah satunya adalah Rubaid. Nah, mereka berdua itu sudah terpatri keimanannya hanya menyembah Allah, sehingga sekalipun banyak sekali orang-orang yang menentang Nabi Yunus dan mengganggu ibadah muridnya, mereka pun tidak sedikit pun gentar dalam memberikan dakwah-dakwahnya kepada masyarakat Nainawa. Sehingga karena merasa sering diganggu, merasa sering mendapatkan cacian dan sebagainya, akhirnya Nabi Yunus pun merasa lelah. Ya Allah, tolong turunkanlah. Sehingga Nabi Yunus berdoa seperti ini, ya Allah, turunkanlah azab kepada penduduk Nainawa. Nah, karena berdoa seperti itu, Allah mengabulkan nggak ya? Nah, ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Tapi dengan berkat rahmat Allah masih mau memberikan kesempatan penduduk Nainawa untuk bertobat, yaitu selama 30 hari. Sehingga di suatu ketika di saat perayaan, Nabi Yunus pun datang ke perayaan penduduk Nainawa. Di tengah perayaan, ketika para masyarakat Nainawa itu sedang menyembah berhala mereka, Nabi Yunus pun itu mengatakan, wahai penduduk Nainawa, sembahlah Allah, karena jika kalian tidak mau menyembah Allah, maka 30 hari dari sekarang Allah akan mengurungkan azab yang besar kepada kalian. Berupa apa? Berupa awan yang sangat gelap, mendung yang sangat pekat, dan akan menurunkan hujan yang sangat deras sehingga menenggelamkan kalian semua. Nah, meskipun mendapatkan
perkataan seperti itu dari Nabi Yunus, penduduk kota Nainawa pun tidak sedikit pun mempercayainya. Sehingga ketika hari ke-29, masyarakat Nainawa ternyata juga mengikuti, menghitung apakah benar yang disampaikan oleh si Yunus tersebut. Ketika hari ke-29, ternyata awan pun terlihat sangat cerah, tidak ada sedikit pun tanda-tanda akan turun azab dari Allah, sehingga semakin menjadilah penduduk Nainawa untuk terus menghina Nabi Yunus alaihi salam. Hai Yunus, coba lihat ini, awan masih sangat terang, tidak ada sedikit pun tanda-tanda azab dari Tuhanmu. Kamu pasti berbohong, ya kan? Kemudian semua orang semakin mengolok-olok Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus pun mengatakan, wahai penduduk Nainawa, sesungguhnya Allah memperpanjang rahmatnya itu sehingga anak Allah menunggu sampai 40 hari agar kalian mau bertobat. Jika dalam 10 hari ke depan ini kalian tidak mau bertobat, maka Allah akan menurunkan azabnya. Kemudian hal tersebut tidak sedikit pun digubris oleh masyarakat Nainawa, sehingga hari berganti hari. Ketika hari ke-39, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Karena tidak ada satu orang pun yang mau bertaubat, akhirnya awan gelap itu sudah mulai berdatangan ke kota Nainawa tersebut. Semakin berdatangan, semakin banyak sekali angin-angin. Akhirnya mereka penduduk Nainawa pun ketakutan. Wah, apa benar ini yang dikatakan oleh Nabi Yunus? Apakah benar yang disampaikan oleh Yunus bahwa Allah akan menurunkan azabnya kali ini? Akhirnya semua masyarakat bingung, kebingungan. Setelah itu berkumpullah semua masyarakat Nainawa memohon, wahai, ayo kita cari Nabi Yunus, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Ternyata ketika masyarakat Nainawa mencari Nabi Yunus untuk bertaubat, sebelumnya Nabi Yunus telah meninggalkan kota tersebut. Di sisi lain, di saat masyarakat Nainawa memohon aman kepada Allah, di tempat lain Nabi Yunus itu sedang kebingungan, sudah merasa bahwa dirinya itu tidak berguna, bahwa dirinya itu sudah sia-sia dakwahnya selama ini. Sehingga Nabi Yunus pun singkat cerita ingin pergi ke tempat lain, ingin menyeberangi lautan, sehingga Nabi Yunus pun menumpang salah satu kapal untuk pergi berlayar. Di tengah lautan, di tengah samudra, ternyata kapal tersebut mengalami banyak sekali gangguan, seperti angin yang sangat kencang, ombak yang sangat dahsyat. Akhirnya harus nahkoda pun memberikan keputusan harus ada satu orang yang terjun atau satu orang yang merelakan dirinya untuk menjatuhkan dirinya ke dalam lautan agar meringankan beban di kapal tersebut. Akhirnya terjadilah sebuah undian maut, yang mana setelah 3 kali diundi hanya satu orang nama saja yang keluar, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya mau tidak mau Nabi Yunus pun akhirnya terjun ke dalam lautan, sehingga ketika terjun langsung dilahap oleh sebuah ikan yang sangat besar. Di dalam ikan, Nabi Yunus pun itu merasa sangat lemas, merasa sangat gelap. Gelap kenapa? Karena ada 3 kegelapan yang Nabi Yunus rasakan, yaitu pertama, gelap malamnya, kedua, gelap karena berada di tengah lautan, ketiga, gelap di dalam perut ikan. Karena di saat kegelapan tersebut, dalam keadaan lemah, keadaan bau yang tidak enak, sehingga Nabi Yunus pun sangat memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah segala kesalahanku, telah meninggalkan kaum-kaumku dan sebagainya. Setelah terus bertasbih kepada Allah, akhirnya Allah pun menurunkan rahmat kepada Nabi Yunus. Akhirnya Allah pun mengeluarkan, dengan caranya Allah pun mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Kemudian ketika sudah sampai di sisir laut, di sisir pantai, Nabi Yunus pun menemukan sebuah labu yang tumbuh di sekitar pantai tersebut. Akhirnya Nabi Yunus pun memakan labu tersebut, dan juga ketika tubuhnya sudah pulih, akhirnya Nabi Yunus pun kembali ke kotanya, yaitu kota Nainawa tersebut. Nah,
Setelah itu ternyata di kota Nainawa semua penduduknya itu sudah mau bertobat, semua mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disambutlah Nabi Yunus itu dengan sukacita. Nabi Yunus pun juga datang dengan penuh sukacita karena semua penduduk Nainawa sudah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah semuanya mau bertobat, semuanya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rahmat Allah pun turun kepada penduduk Nainawa tersebut, sehingga segala keberkahan, segala rahmat Allah turunkan, Allah limpahkan kepada penduduk Nainawa tersebut. Akhirnya makmurlah kota tersebut karena semua orang telah mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cerita singkat tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memohon ridho dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala apapun yang kita inginkan Allah limpahkan. Nah, cukup itu saja cerita hari ini dari Kak Alfi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.